perempuan sukses itu yang seperti apa? Kalau menurut saya ya, perempuan sukses itu adalah perempuan yang bisa menjadi versi terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di my YouTube channel U2UK Ulif. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya guys. 1, 2, 3, subscribe now and tekan tombol lonceng biar kalian dapat notifikasi di video-video berikutnya. Selamat menikmati. Like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa kembali di channel Narasi Perempuan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya sengaja mengunjungi Bunda Nur Fitriana Bushra Karim. Terima kasih kedatangannya di pondok kami. Alhamdulillah beliau berkenan untuk sharing bersama pada kesempatan kali ini bersama kita semua. Apa kabar Bunda? Sehat? Alhamdulillah sehat juga ya. Iya, alhamdulillah. Sekarang di ini ya Bun, di DPRD Jatim ya. Alhamdulillah sekarang di DPRD Provinsi Jawa Timur, fraksi PKB dan di Komisi E. Oke, itu di bagian apa Bun? Komisi E itu tentang sosial, pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan dan lain sebagainya. Luar biasa sekali ya Bun, dari Sumeneb juga bisa ini mewakili perempuan Sumeneb untuk berlaga juga di Jawa Timur. Alhamdulillah itu berkat dukungan masyarakat Madura khususnya Sumeneb. Terima kasih. Ini barangkali Bun, jadi kita itu ingin membahas bagaimana perempuan dan politik seperti itu, karena kebetulan Bunda juga terjunnya di dunia politik gitu kan. Kita ingin tahu terlebih dahulu Bunda Fitri itu sejak kapan sih ini mulai terjun di dunia politik gitu? Jadi awalnya itu Bunda ini jadi ketua tim bergerak PKK tahun 2013 sampai 2020 terakhir, selesainya itu Februari 2021. Nah, berapa tahun setelah menjadi ketua tim bergerak PKK, Bunda dipercaya menjadi ketua perempuan bangsa. Nah, ketua perempuan bangsa ini adalah Banom dari PKB. Nah, mulai sejak itu terjunlah, mengenallah tentang dunia politik. Bagaimana dulu politik ini yang katanya politik itu kejam lah, politik itu tempat orang ya macam-macam. Tetapi setelah terjun di politik, jadi Bunda ini tahu kalau politik itu sebenarnya bagaimana orang-orang itu mempunyai hati yang luas untuk bisa membantu orang banyak. Di situ orang yang bekerja di politik seperti itu. Iya. Oke, berarti awal bermula karirnya itu semenjak jadi ketua PKK ya Bun ya? PKK yang itu bukan politik memang. Tapi setelah jadi PKK banyak terjun ke bawah, akhirnya karena dilihat banyak sosial ke bawah, dipercaya menjadi ketua PBB. Tapi memang di awal mula Ulif juga dan Bunda itu ya ketika kita undang Pak Kiai Bushra Karim semenjak beliau di Bupati juga, ketika beliau nggak bisa hadir pasti Bunda ini yang acara apa? Ulif ini aktif di PMI Ibu. Oh iya. pasti sering ketemu semuanya pasti acara-acara itu. Jadi pasti ketika kadang-kadang bisa Bunda yang datang. Kalau Bu yang nggak bisa hadir, ya Bunda yang hadir di situ. Oke. Jadi untuk ininya sih sebenarnya sudah terlatih semenjak di itu ya Bun ya. Jadi bisa di publiknya itu sudah mulai dikenal sama kita ya semenjak di itu juga sih. Iya, terlatih karena memang keadaan yang membentuk yang jadi terpaksa harus bisa. Iya.
Terus ini kan yang jelas Bunda itu namanya juga di Jawa Timur, kan ya ini ya Bun ya. Berarti setiap hari apa aja ngantornya di Jawa Timur? Gantung. Biasanya minggu sore sudah berangkat ke Surabaya karena Senin pagi itu biasanya paripurna. Setelah paripurna lanjutkan dengan kegiatan kunjungan kemana. Ya kalau seperti sekarang kan tanggal merah ya pulang, libur ya pulang. Family time ya Bun ya. Waktunya ngurus keluarga. Terus ini juga penting untuk diseringkan bersama narasi perempuan juga, bagaimana cara Bunda itu mengatur, memanage waktunya, karena yang jelas ya kita sebagai perempuan yang hidup di Madura khususnya, sepertinya juga ya namanya perempuan ya dia juga di domestik ini menjadi salah satu hal yang tidak bisa ditinggalkan, bagaimana mengurus anak, keluarga. Nah di satu sisi juga Bunda sebagai DPR di Jawa Timur dibutuhkan juga perannya di publik gitu. Jadi bagaimana memanage untuk ya itu balance gitu, di publiknya jalan, di domestiknya pun juga jalan gitu. Iya, sebagai perempuan, ibu rumah tangga yang anaknya banyak, tentu saja tanggung jawab tugasnya itu sangat banyak sekali. Nah, sebelum memutuskan menjadi anggota DPRD provinsi, ini kami bicara dulu lingkaran dalam keluarga. Bagaimana seandainya ini sudah terjun di sini. Nah, setelah bicarakan ini kan ada komitmen yang kita sampaikan untuk memperkuat tim dalam keluarga ini. Tentu saja setelah ada tambahan tugas, ada hal-hal tugas lainnya yang kosong yang harus diisi dengan yang lainnya. Jadi teamwork dalam keluarga ini harus bisa bekerja sama dengan baik. Jadi ibu bilang ini support system, suami, anak-anak ini harus saling membantu. Karena di sini kalau ada yang kosong, yang lain yang mengisi. Jadi dalam keluarga itu saling isi, saling membantu, saling melengkapi, sehingga tidak ada hal yang hilang dalam keluarga ini. Jadi dalam keluarga ini jadi support system, jadi mitra, jadi teamwork yang bekerja sama dengan baik. Berarti yang selama ini yang kita tahu Bun namanya ini begitu kompleksnya gitu. Tugas seorang perempuan yang dari bangun tidur dia punya kewajiban untuk menyelesaikan segala hal, dari masak, nyuci, ngurus anak, ngantarkan, ngurus suami dan lain sebagainya, seolah itu memang kalau di Madura ini yang punya itu menjadi tugas pokoknya seorang perempuan. Sementara laki-laki itu ya satu aja dia lakoni, misalkan ya dia hanya memberikan nafkah, selesai sudah. Dia tidak akan jadi momok pembicaraan oleh lingkungannya gitu. Jadi kalau banyak orang bilang di balik pria sukses itu ada wanita sukses, ada istri yang bisa mensupport. Tapi di sini ibu juga bilang kalau di balik kesuksesan ibu di sini ada teamwork, peran mitra, keluarga yang sukses membantu sehingga apa yang menjadi tanggung jawab di luar itu bisa terselesaikan dengan baik. Intinya dalam keluarga itu bagaimana kita harus tetap bermitra, saling membantu, tidak semua di rumah itu menjadi tugas utama seorang perempuan gitu ya Bun. Jadi ketika misalkan ya perempuan dia punya tugas di luar, setidaknya sang suami yang membantu menyelesaikan di rumah. Iya, karena dalam keluarga kami ini sangat demokratis dan kami itu saling mendukung untuk memberikan kesempatan ke masing-masing individu untuk berkembang. Jadi misalnya ada yang pinginnya menjadi apa gitu ya, itu kita berikan support, kita beri kesempatan
dan kita membantu di belakang itu. Yang ini yang lain lagi kita juga bantu. Nah, saling membantu itulah kerjasama yang baik dan komunikasi yang baik itulah yang harus diperkuat dalam keluarga, sehingga apapun itu kekurangan, apapun itu hal-hal yang tidak bisa terhandle bisa dibantu oleh teamwork yang lainnya. Keluarga, member dari keluarga ini yang bisa membantu. Siapa yang bisa itu yang masuk seperti itu. Kalau tidak bisa kita cari jalan keluarga. Jadi tidak ada persoalan yang nggak ada solusinya gitu ya Bun ya. Semuanya pasti ada masih solusinya. bisa membangun komunikasi dengan support sistemnya itu ya Bun ya. Support sistemnya harus berjalan. Oke, ini barangkali Bun apa namanya, karena sekarang juga di lingkungan kita itu kayaknya kita terjebak sama definisi gitu. Entah itu definisi apapun, khususnya untuk perempuan, bahwa perempuan sukses itu ya kebanyakan mereka melihatnya hanyalah untuk mereka yang di publik aja. Sementara perempuan-perempuan yang dia lebih memilih untuk di rumah itu kok sepertinya dipandang ini kayak tidak mendapatkan perhatian bahwa wah, cuma di rumah kok itu sesuatu hal yang mudah gitu. Nah, kalau menurut Bunda perempuan sukses itu yang seperti apa? Kalau menurut saya ya, perempuan sukses itu adalah perempuan yang bisa menjadi versi terbaik dari dirinya. Versi terbaik dari dirinya terserah. Dia memilih menjadi ibu rumah tangga, dia memilih menjadi anggota DPR, dia memilih jadi pengusaha, tetapi itu adalah versi dirinya yang terbaik dan itu membawa kebahagiaan untuk dirinya, dan kebahagiaan itu menular pada keluarganya, kebahagiaan yang positif tentunya. Nah, menurut saya seperti itu. Jadi kita tidak bisa menjas, mengkotakkan bahwa perempuan sukses itu yang mesti jadi misalnya harus jadi anggota DPR gitu. Tidak bisa, harus menjadi pejabat publik, tidak bisa. Karena peran seorang ibu rumah tangga itu juga amatlah sangat penting untuk bagaimana mendidik anak-anaknya yang kelak, yang tentu saja kalau sudah dididik dengan bagus, dengan berkualitas, dengan kasih sayang full, ini akan membawa anak-anak ini menjadi pribadi yang kuat sehingga bisa membawa negara ini menjadi negara yang kuat. Mulai dari unit terkecil dalam keluarga dan unit terkecil dalam negara ini yaitu keluarga, sehingga unit-unit terkecil ini bisa membentuk negara yang kuat. Itu ada peran dari seorang ibu, tidak bisa diremehkan. Sangat luar biasa sekali. Iya. Oke. Jadi perempuan sukses itu ya intinya bagaimana dia memilih untuk menjadi perempuan yang sesuai dengan yang dia inginkan gitu. Iya, dia harus menjadi versi terbaik dari dirinya yang membawa kebahagiaan untuk dirinya dan lingkungan. Karena ibu itu jantung dari keluarga. Kalau jantungnya udah bahagia, semua akan bahagia, anak-anak dan suaminya. Bikin ibu itu bahagia. Semua akan bahagia. Ntar dimasakin yang enak, rumahnya akan rapi, bersih. Anak-anak juga ikut bahagia. Jantung keluarga itu lagi perempuan ya. Karena support Ibu. sistemnya pun juga harus Membantu. Agar jantungnya berdetak kencang gitu ya Bu. Tak kencang, sehat dan bahagia. Iya. Oke, untuk yang terakhir ini Bun, ada ini apa ya, kayak semacam motivasi atau kesan dan pesan yang ingin disampaikan pada perempuan narasi ini untuk viewer narasi perempuan gitu. Untuk perempuan Madura, kalian itu luar biasa, kalian tuh hebat, kalian itu sangat Kok mati ya Pak? Oh enggak lanjut. Enggak, nyala kok, nyala. Udah ketap-ketip. Untuk perempuan Madura, pesannya ibu, kalian itu luar biasa, kalian tuh hebat, kalian itu sangat dibutuhkan oleh keluarga karena kalian itu menjadi perempuan yang serba bisa. Di sini perempuan Madura ini hanya perlu melatih
kepercayaan dirinya, dan juga untuk bisa melihat lebih luas lagi potensi-potensi yang ada dirinya untuk bisa lebih mengembangkan saja. Tapi pada dasarnya kalian adalah perempuan yang luar biasa. Kalian mampu menjadi apa saja sesuai dengan keinginan kalian. Luar biasa sekali motivasi yang disampaikan Bunda. Semoga ya, perempuan yang ada di Kabupaten Sumeneb khususnya dan juga se-Jawa Timur pada umumnya, karena Bunda juga sekarang tanggung jawabnya bukan hanya di Sumeneb ya, tapi bagaimana perempuan se-Jatim ini benar-benar terberdayakan gitu. Semoga juga ya ini Bunda bisa amanah sesuai dengan yang diharapkan. Doanya. Ini karena emang benar yang dikatakan sama Bunda, beliau sekarang ada di Jawa Timur ini karena adanya support dari masyarakat yang sudah mendukung gitu. Kalau misalkan hanya keinginannya aja untuk mewakili perempuan Sumeneb bersuara di Jatim tanpa adanya dukungan berupa suara yang yang diberikan kala itu nggak mungkin jadi DPRD Jatim sekarang gitu. Jadi sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih Bunda. Semoga sharing kita pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat. Tetap semangat sebagai perempuan seperti yang dikatakan sama Bunda. Kita perempuan Madura yang hebat, tidak ada yang tidak bisa selama kita punya keinginan, dan di situ ada keinginan pasti ada jalan. Terima kasih. Perempuan Madura bisa semuanya. Kita bisa ya Bunda. Perempuan Madura bisa. Sekian dari kami. Allahumma fiq ila qawmit thariq. Assalamualaikum.